Pemirsa, tim gabungan yang dipimpin Badan SAR Nasional masih terus melakukan pencarian baik terhadap jenazah korban ataupun bagian dari pesawat AirAsia KZ8501. Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga terus mengawal pencarian setelah ditugaskan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk membaca black box pesawat tersebut. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami mantan Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Purnawirawan Daryatmo. Dan juga penyelidik senior dari KNKT Bapak Suryanto. Terima kasih Pak Daryatmo dan juga Pak Suryanto telah bersama kami. Saya pertama langsung ke Pak Daryatmo dulu. Pak Daryatmo, ini sudah memasuki seminggu dan sekarang arah pencarian sudah mulai difokuskan untuk mencari black box itu. Kalau menurut Anda ini pencarian ini mengingat kondisi cuaca yang sampai saat ini masih terus mengganggu, apa yang perlu difokuskan dari tim Basarnas untuk kemudian mencari lokasi black box tersebut, Pak? Jadi kalau kita bicara fokus, saya pikir kemarin Basarnas sudah fokus ya, karena memang ini kondisi alam yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, yang penting sekarang adalah kesiapan dari sumber daya manusianya, personilnya, dan juga alat-alatnya yang sekarang sudah harus siap di lapangan. Cuaca ini kan tidak akan selama dalam 1-2 hari akan jelek terus, mesti ada jam-jam yang memungkinkan tim itu bisa melaksanakan tugasnya. Nah sekarang tadi dikatakan fokusnya black box, tapi menurut hemat saya ya fokus dua-duanya antara korban dengan black box, karena kalau kita merujuk kepada pengalaman itu black box itu jatuhnya tidak terlalu jauh dari katakanlah mungkin lokasi badan pesawat atau mungkin ekor, bahkan mungkin dalam kejadian ini bisa jadi black box-nya itu masih berada di dalam, yaitu di ekor pesawat. Karena itulah maka kemudian antara kita mengevakuasi korban dan antara kita mencari black box ini itu paralel. Hanya persoalannya memang black box ini memiliki arti yang sangat strategis dan karena itu pula maka Basarnas ingin membagi tugas ini sedemikian rupa, yang pada intinya hanya membagi siapa bertanggung jawab kepada apa. Tapi sebetulnya di lapangan itu ya kita prakteknya sama-sama. Gitu. Biasanya kalau Basarnas dalam melakukan pencarian black box itu apa saja sih yang diperhitungkan dalam mencari black box tersebut? Kalau mengingat kasus sekarang ini? Ya kasus sekarang ini kan kalau Basarnas kan sudah mengerahkan kekuatan ya, kekuatan udara, kekuatan laut, dan alat pun juga ada alat yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri saya kira kita tahu ada pesawat dari Rusia itu yang dilengkapi dengan peralatan yang bisa mendeteksi bawah laut, dan juga kapal PPT yang juga dilengkapi dengan ROV ya, kalau tidak salah gitu. Saya kira memang itulah yang kita lakukan untuk mencari black box di dasar laut. Ya. Nanti juga Pak Sur bisa menjelaskan bagaimana pinggir itu bekerja. Saya kira kata kuncinya semuanya sekarang ini bukan di alat. Sekarang ini kata kuncinya bagaimana cuaca baik. Karena alat-alat semua sudah hampir lengkap dan sudah standby. Tapi apakah Basarnas kita ini mampu mendeteksi black box dimanapun kondisinya? Mengingat ini kan kedalaman laut, begitu juga dengan cuaca yang kemungkinan saja bisa menggeser serpihan tersebut. Apakah kita punya kekuatan dan kualitas? Kalau kita bicara Basarnas itu kan kelembagaan, Pak. Jadi Basarnas sekarang ini yang mengkoordinasikan. Tapi alat-alatnya, kemudian manusia-manusia ini kan manusia-manusia alat yang diperbantukan. Tadi saya katakan baik tenaga-tenaga dari dalam negeri, di sini TNI, kemudian juga polisi. TNI juga kita tahu ada angkatan laut yang sudah sangat expert. Kemudian alatnya pun juga angkatan laut sangat punya. Terus kemudian dibantu oleh negara lain yang tadi saya katakan pesawat dari Rusia itu yang lengkap itu. Jadi sekarang tinggal tinggal ada kesatuan komando di dalam menghadapi handicap, yaitu cuaca. Oke, baik. Saya ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, ini kita masih menunggu tentu saja black box ini nanti ditemukan dari pihak Basarnas. Itu nanti kemudian akan diserahkan kepada KNKT begitu ya Pak. Dan kemudian ini bagaimana dari KNKT sendiri untuk mengawal proses seperti ini, apa saja yang dilakukan? Jadi saat ini memang seperti disampaikan Pak Daryatmo tadi bahwa tim KNKT juga bekerja sama dengan tim Basarnas, itu satu tim, tidak terpisah-pisah. Jadi memang untuk sekarang ini kita ada bagian tim yang mencari black box, dan ada juga tim yang terus mencari di serpian serta korban yang mungkin sudah tidak di area tempat terjadinya crash. Namun dengan cuaca yang seperti ini kami
terus melakukan analisa dengan data-data yang ada, karena window untuk cuaca baik ini kan sangat-sangat sedikit ya. Jadi kita juga dengan segala macam data dan kita juga bertanya kepada teman-teman luar negeri, juga pengalaman kita waktu Adam Air dan Slick Air, kita combine semua untuk menentukan se-eksak mungkin kira-kira di titik mana impact-nya itu. Karena kalau terlalu luas juga dengan cuaca yang seperti ini kesempatannya juga makin kecil. Nah, kita berharap pertama kalau memang cuaca tidak memungkinkan untuk menurunkan finger finder atau untuk menentukan lokasi dengan suara ping tadi, kita berusaha dengan set scan sonar dan magneto. Kita cari segala macam upaya supaya pertama ketemu serpian. Biasanya kalau kita tempat impact point itu serpiannya tidak single, tapi jumlahnya banyak sekali, puluhan, mungkin ratusan atau ribuan. Nah, kita ingin cari spot itu yang kalau secara sonar atau main itu banyak lah istilahnya yang kita temukan serpian di dasar laut. Nah, ini yang bisa dilakukan juga dengan sonar. Nanti kalau sudah ketemu serpian, untuk mengetahui letak eksak posisinya di mana black box itu, karena di black box itu tertempel ULB, under locator beacon, maka baru kita turunkan. Karena untuk mencari black box, alat ini bisa dioperasikan hanya lewat speedboat atau perahu kecil yang kalau lewat perahu besar akan sangat berisik. Nah, ini menunggu window ini, kalau kita sudah dapat posisi dari berbagai informasi yang ada, maka kita akan lebih persempit lagi area untuk di mana sih letaknya black box. Oke, baik. Di segmen selanjutnya saya katakan kemudian kenapa sampai seminggu ini belum bisa mendeteksi di mana letak ping-ping itu tersebut tadi ya. Iya. Saya akan coba tanyakan baik kepada Pak Suryanto maupun kepada Pak Daryatmo. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1.